Halo Taurus, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait perasaan kamu, Taurus. Perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini bagaimana, gitu ya. So, kita mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Taurus, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya The Chariot. Kita punya Four of Swords. Kita punya King of Swords. Dan kita punya Strength, gitu ya. Terima kasih, alam semesta. So, Taurus, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, gitu ya? Sejauh kamu menonton video ini, aku melihat Taurus, kamu sebenarnya masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta terhadap dia, gitu ya. Dimana aku bisa melihat sekarang ini kondisi perasaan kamu ataupun kondisi hubungan sepertinya sekarang lagi nggak stabil gitu ya. Lagi ada banyak beban pikiran gitu ya. Ada beban pikiran dari sisi kamu gitu ya. Insecurity, kekhawatiran, kecemasan berlebih, ketakutan gitu ya. Emosi yang bergumul, sebergumul itu, seemosional itu gitu ya. Kondisi perasaan kamu sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan kondisi hubungan yang sepertinya memang juga kurang baik gitu ya. Tapi walaupun sekarang ini kamu sedang merasa tidak stabil, dan walaupun kamu tahu sepertinya ke depannya dalam waktu dekat juga belum akan membaik, tapi kamu masih mau bertahan. Kamu masih mau berjuang gitu. Kamu masih mau memperjuangkan dan mempertahankan, masih mau menjalani hubungan, masih mau menanggapi perasaan kamu dengan dia gitu ya, dengan harapan ya udah deh nggak apa-apa kalau misalnya sekarang dan kedepannya kondisi belum akan membaik, tapi aku bertahan aja dulu sambil aku jalani, sambil aku perjuangkan semampu aku. Apa yang aku bisa lakukan terhadap hubungan, terhadap dia, ya aku akan lakukan. Sambil aku jalani, sambil aku stabilkan kondisi emosi aku. Dan juga kalau memungkinkan, gimana caranya agar aku bisa menstabilkan kondisi hubungan, memperbaiki kondisi hubungan. Itu adalah pola pikir kamu, perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Kamu berusaha untuk realistis. Realistis dalam artian ya udah, kamu let it flow aja. Kedepannya gimana itu masalah belakangan. Tapi yang penting sekarang ini, kamu bisa apa untuk hubungan. Nah, itu yang akan kamu lakukan. Maksudnya apa sih? Contoh, misalnya sekarang ini kamu ngerasa lagi tidak memungkinkan atau kurang memungkinkan untuk sekarang ini intens berkomunikasi dengan dia, maka kamu tidak akan intens untuk menghubungi dia. Kamu tidak akan paksakan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kamu rasa tepat nih untuk intens berkomunikasi dengan dia, tepat sikonnya, tepat waktunya untuk intens berhubungan dan juga berkomunikasi dengan dia, maka kamu akan lakukan. Kamu akan melakukan apa yang kamu rasa sesuai, yang kamu rasa tepat untuk kamu lakukan. Yang kamu rasa kurang tepat, kamu tidak akan paksakan gitu ya. Tadi aku bilang kamu realistis, kamu berusaha realistis. Kamu berusaha melakukan apa yang memang
tepat untuk dilakukan gitu. Dan kalau emang lagi nggak bisa komunikasi atau tidak bisa komunikasi secara intens, ya kamu akan mengalihkan fokus kamu ke hal lain. Misalnya ke diri kamu sendiri, ke kesibukan kamu, aktivitas kamu, dan lain-lain gitu ya. Untuk kebanyakan dari kalian, aku melihat sepertinya sedang renggang atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Renggang bisa dalam dua artian. Artian pertama dalam artian um, masih ada status. Kalau misalnya kamu pacaran gitu ya, misalnya kamu pacaran, statusnya masih pacaran, tapi komunikasinya lagi renggang, atau sudah menikah, masih dalam pernikahan, tapi komunikasinya lagi terbatas, lagi renggang, atau bahkan lagi ada pisah ranjang, pisah rumah gitu ya. Intinya komunikasi sedang terbatas gitu ya, atau renggang dalam artian kedua, jeda status gitu. Misalnya ya sama aja sih, cuman implementasinya beda gitu kan. Dalam arti yang pertama itu renggang komunikasinya, tidak secara official bilang jeda. Nah, kalau yang kedua ini udah declare nih, udah bilang kita jeda dulu ya gitu. Tapi intinya apapun skenario yang secara spesifik, sedang ada kerenggangan gitu ya, hubungan sedang tidak baik-baik saja, komunikasi sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, permasalahannya ini diakibatkan oleh permasalahan yang sama, tapi terjadi berulang-ulang kali. Apapun permasalahannya, tapi ada kondisi di mana permasalahan yang sama terjadi berulang kali sampai pada akhirnya renggang karena jenuh, karena capek, karena udah insecure. Kenapa sih permasalahan sama terjadi berulang kali? Nah, untuk beberapa dari kamu, kalau jeda gitu ya, yang benar-benar udah bilang jeda gitu ya, ataupun secara tidak langsung mengatakan jeda gitu ya. Misalnya kamu nggak bilang secara langsung nih kata jeda, tapi sebenarnya secara tidak langsung udah mendeklar bahwa sebenarnya kita lagi jeda gitu ya. Kalau lagi ada kerenggangan ini, sebenarnya kerenggangan ini kalian lakukan karena kalian sama-sama capek, karena kamu capek Taurus gitu, karena kamu capek dengan kondisi permasalahan yang berulang terus. Makanya udah deh, gue sendiri dulu, gue batasin dulu komunikasi sama lu atau hubungan dengan lu, karena ya um, gue juga capek, gue sayang tapi gue capek gitu, ada energi di sana gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, Taurus, aku akan bacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. We'll see ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Taurus, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Taurus, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya King of Pentacles. Kita juga punya The Tower. Kita punya Queen of Swords. Dan kita punya Six of Cups gitu ya. Terima kasih, alam semesta. Untuk beberapa dari kalian, ada yang sedang renggang komunikasi atau hubungannya, ada yang sedang jeda, dan bahkan ada yang sedang putus, karena kita punya kartu The Tower di sini gitu ya. So, Taurus, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Sebenarnya masih ada perasaan. Dia masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta gitu ya. Kalau kamu putus ataupun lagi renggang gitu ya, intinya sebenarnya dia menginginkan rekonsiliasi. Dia menginginkan agar hubungan bisa akrab lagi, bisa fun lagi, bisa enjoy lagi. Dia mau banget agar kondisi hubungan bisa membaik gitu. Tapi apapun yang menjadi permasalahan di sini, menurut dia bukanlah permasalahan yang sepele,
Menurut dia, apapun yang menjadi kendala di sini adalah kendala yang besar, permasalahan besar. Jadi dia mau membenahi hubungan, dia masih sayang dan dia mau memperbaiki hubungan. Tapi ada satu masalah nih, yang susah, yang sulit, yang besar, yang rumit, sehingga pada akhirnya dia mau memperbaiki hubungan pun, dia lagi mempertimbangkan, kalaupun gua perbaiki hubungan, worth it gak sih? Ini sulit loh kondisinya, ini sulit loh masalahnya, worth it gak sih? Kalau worth it, kenapa gua harus perjuangin? Dan kalau gua perjuangin, caranya gimana? Begitu juga dengan kalau tidak memperjuangkan. Kenapa gua tidak harus memperjuangkan? Kenapa gua tidak perlu memperjuangkan? Apa alasannya? Lalu kalau memang tidak memperjuangkan, harus gimana menanggapi hubungan ini? Hubungan kalian, hubungan dengan kamu, gitu. Dia sedang dalam tahap mempertimbangkan. Sehingga, karena dia sedang mempertimbangkan, bagaimana dia menanggapi kamu, bagaimana dia menanggapi hubungannya seadanya juga. Sama kurang lebih dengan kamu. Kalau dia ngerasanya tepat nih waktunya untuk intens berhubungan dengan kamu, atau dia mau hubungin kamu untuk membicarakan permasalahan ini, maka dia akan lakukan. Tapi kalau misalnya dia merasa belum tepat sikonnya untuk dia menghubungi kamu atau do something about hubungan kalian, maka dia akan fokuskan pada keuangan, pada karir, pada diri dia sendiri, pada kesibukannya, dan lain-lain gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, permasalahannya, kalau tadi kan aku bilang permasalahan berulang-ulang gitu kan. Nah, di sini ada permasalahan lagi yang lain yang secara lebih spesifik lagi gitu ya. Di sini ada kata the tower. The tower ini berbicara tentang um, adanya pihak ketiga gitu ya. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa dalam artian misalnya kamu dealing dengan orang lain, atau dia dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Atau pihak ketiga dalam artian misalnya tidak mendapat restu orang tua gitu ya, baik dari orang tua kamu, orang tua dia, atau bahkan berdua gitu ya. Um, Pihak ketiga juga dalam artian misalnya terlalu mendengar teman, terlalu mendengar sahabat, terlalu memprioritaskan teman atau orang lain selain kamu, selain dia gitu ya. Ada permasalahan di sana. Nah, untuk kamu yang lain, permasalahan di sini adalah untuk beberapa dari kamu, ini adalah pesan yang sangat spesifik gitu ya. Kamu PDKT sama dia terlepas dari sudah lama atau dekat, sudah lama atau bentar gitu ya, tapi um, pondasi hubungan masih belum kuat. Antara kamu memang sama dia pendekatannya baru bentar, atau memang sudah lama gitu ya, tapi pondasi hubungan ini belum kuat dan udah maju ke pacaran atau bahkan udah maju ke pernikahan, pada akhirnya karena pondasi hubungan gak kuat, mudah goyah, mudah rusak. Apa sih pondasi hubungan? Kepercayaan terhadap satu sama lain, mengenal background satu sama lain itu belum terlalu dalam gitu, yang pada akhirnya terlalu buru-buru di PDKT atau di pacaran. Pada akhirnya ketika sudah lebih serius lagi, hubungan kacau, hubungan goyah, hubungan jadi bermasalah karena pondasi hubungannya lagi belum kuat gitu. Jadi ibarat bangunan gitu ya, ibarat bangunan, dia mau setinggi apapun, kalau mau kuat ya bawahnya harus kuat dulu, dasarnya harus kuat dulu. Nah, tapi ibaratnya bangunan kamu sama dia, pondasinya tuh masih lemah banget, masih masih belum kuat, tapi udah dipaksa bangunan tinggi 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 tinggi, kena angin dikit lalu roboh gitu. Ibarat seperti itu gitu ya. Intinya untuk beberapa dari kalian, pondasi hubungan masih belum kuat, tapi terlalu cepat untuk ke arah yang lebih serius, baik pacaran kah, atau baik pernikahan kah, pertunangan kah, hasil hubungan jadi goyah, jadi rusak gitu gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, em, ada yang dealing dengan mantan, antara kamu dealing dengan mantan atau dia yang dealing dengan mantan, something about mantan gitu ya. So, aku akan ambilkan saran untuk kamu ya Taurus ya, sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Taurus, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta.
Terima kasih, alam semesta. Sarannya adalah choose a new direction, gitu ya. Gini, maaf ya, tenggorokan lagi nggak baik. So, choose a new direction ini dalam artian, kalau misalnya kamu ada masalah sama dia, masalah itu hadir untuk mengajarkan kamu sesuatu. Masalah itu hadir untuk memberikan kamu suatu pelajaran yang perlu kamu ambil hikmahnya gitu. Jadi sederhananya, choose a new direction di sini meminta kamu untuk melihat permasalahan sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman. Ambil hikmahnya, kemudian kamu implementasikan kepada hidup kamu, kepada hubungan kamu sekarang ke depannya, agar jangan sampai permasalahan serupa terjadi lagi, dan itu sebagai bentuk kedewasaan kamu, bahwa kamu melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Artinya kamu dewasa. Artinya kamu tidak hanya melihat permasalahan atau pengalaman buruk sebagai suatu kekecewaan. Kecewa itu boleh, bahkan kecewa itu harus. Artinya menandakan bahwa kamu masih manusia, bahwa kamu masih bisa merasa. Tapi jangan berlarut di dalamnya. Balik lagi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk, semua punya purpose-nya, punya tujuannya. Nah, kita ayo fokus ke hal-hal positifnya. Kita fokus ke pembelajarannya dibanding ke kesal-kesalnya, dibanding ke emosinya gitu. Take your time, nggak apa-apa gitu. Kalau kamu butuh waktu sendiri, kalau kamu masih butuh waktu untuk menenangkan diri, nggak apa-apa, take your time. Tapi yang kamu harus sadari adalah cepat atau lambat ubah persepsi kamu terkait melihat permasalahan, terkait melihat pengalaman. Choose a new direction. Lihatlah cahaya dari kegelapan yang ada. Selalu ada cahaya di balik kegelapan, di dalam kegelapan gitu ya. Ya, itu saran untuk kamu gitu ya. Choose a new direction. Lalu kalau misalnya kamu dealing, kalau kamu adalah pihak yang dealing dengan orang lain, misalnya kamu berhadapan dengan dia, tapi kamu juga dealing dengan orang lain gitu ya, dan kamu bingung harus memilih si A atau si B gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, mending pilih yang baru, yang lebih baru, yang lebih baru kamu kenal, atau yang berhubungan dengan kamu secara lebih baru. Itu kalau misalnya kamu tidak bisa move on atau healing, belum bisa move on dari luka kamu dengan si yang lama, maka kamu pilih yang baru aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa healing, bisa move on dari luka, dari trauma, dari orang lama ini berikan kepada kamu, maka kamu pilih yang lama gitu. Paham nggak? Jadi gini. Mungkin kamu nggak paham gitu ya. Jadi gini, misalnya kamu berhadapan dengan dua orang Taurus gitu ya. Tadi kan aku udah bilang gitu, ada pihak ketiga di sini. Misalnya kamu yang dealing dengan pihak ketiga. Misal kamu berhadapan dengan si A dan si B. Lalu kamu berhubungan dengan A duluan. Baru kamu berhubungan dengan B gitu. Nah, artinya kan si A ini orang lama, B ini orang baru gitu kan. Lalu kamu bingung harus pilih siapa. Kamu boleh pilih si A yang lama ini, tapi dengan catatan kamu harus move on dulu dari permasalahan, dari luka yang diberi ke kamu. Kamu harus healing dulu. Kalau kamu bisa healing, kamu silahkan pilih dia, karena hubungan bisa berkembang gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa susah healing, susah memaafkan dia, susah move on dari permasalahan atau trauma yang dia berikan kepada kamu, mending kamu mundur dari si A dan kamu pilih B gitu. Paham ya di sana ya? Semoga di sana kamu mengerti gitu ya. Semoga kamu mengerti atau memahami apa yang aku sampaikan gitu ya. So, untuk yang selanjutnya, ini adalah informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau bahkan bisa semuanya. Bisa yang keluar itu tiga-tiganya, inisial kamu, dia, atau pihak-pihak terkait. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak zodiak dia, atau zodiak pihak-pihak terkait apabila memang ada, bisa juga tiga-tiganya akan keluar gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, dengan hubungan kalian.
Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, baik dari kamu, dari dia, atau dari pihak-pihak terkait, apabila memang ada, atau bahkan tiga-tiganya bakal keluar gitu ya. Bisa juga tanggal jadian kalau sudah jadian, tanggal pernikahan, bulan pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggal atau bulannya, pertama kali berantem kalau masih ingat tanggal bulannya, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, karena ini adalah general reading, maka apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate atau cocok dengan kamu, dengan hubungan kalian, maka tidak apa-apa, jangan dipaksakan, ambil yang cocok, ambil yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran juga hikmahnya, gitu ya. So, kita mulai aja ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Taurus, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke, banyak sekali. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Mei 30, pasti kamu berhadapan dengan sesama Taurus, bisa Sun, Moon, atau Rising-nya gitu ya. X, ini pasti bermantan kamu, ada yang dealing dengan mantan di sini. 15, B, 16, 2, 10, aku mendapat channel messages di mana sepertinya di antara kalian berdua, kalian itu mempunyai sifat dan karakter yang sama-sama keras gitu ya. Aku mendapat channel message di sana. Dan karena sama-sama keras ya jadi lagi renggang gitu. Gak ada yang mau mulai duluan, sama-sama ego tinggi, gengsinya tinggi gitu ya. 1, Virgo, 12, Juli, Q, Januari, Oktober, Agustus, Pisces atau Pisces, Q, 9, Scorpio, 1, 23, Leo, Virgo, N, Januari, Leo, Oktober, R, 4, November, H, M, 27, 8. Oke, aku mendengar akan datang kembali gitu. Jadi misalnya kamu sedang tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Ada possibility di mana untuk beberapa dari kamu dia akan menghubungi kamu duluan gitu ya, untuk beberapa dari kamu gitu ya. Aku mendengar akan datang kembali gitu. 20 Desember, April, Juli, Virgo, Libra, S, M, 13. Mungkin ada yang suka SM Entertainment di sini, ada yang SM, ya ada yang suka SM di sini gitu ya. Ada K-popers di sini. Halo. Maret 31, 29, 11, Februari, Aries atau Aries, Mei, Agustus, 28, Februari, G, I, Februari,
E, Juni, Oktober, Aries atau egois, Juni, C, Pisces atau Pisces, Maret, Aquarius, Scorpio, 19, Libra, 15, Sagittarius, lalu kita punya Capricorn, kita punya Agustus, kita punya 31, B, aku mendengar kata bagus gitu, jadi pasti ada yang namanya bagus di sini ya. Cancer, 18, dan yang terakhir 28 gitu ya. So, Taurus, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau hal-hal atau perkataan-perkataan yang menyinggung kamu. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan seperti itu. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.